Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah ya nak ya. Oke, sudah siap alat tulis kalian? Iya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap? Kita mulai ya pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah tentang teks eksposisi. Ya, tentang teks eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Nah, sebelumnya materi yang akan Ibu bahas hari ini ada 4 komponen, yaitu 1. Pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan pola pengembangan teks eksposisi. Ya, jadi ada 4: pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan pola pengembangan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang memuat informasi dan pengetahuan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang menyampaikan informasi pengetahuan ya, yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Nah, di sini di dalam teks eksposisi itu ada yang dinamakan gagasan dan fakta. Nah, sekarang gagasan itu sendiri apa? Nah, gagasan itu adalah ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan yang dapat berbentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Tuh. Jadi gagasan itu adalah ide atau pendapat dalam sebuah komentar. Nah, di sini fakta adalah kejadian atau peristiwa nyata yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, dalam teks eksposisi itu ada fakta yang digunakan untuk menegaskan kembali dan memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Fakta dapat berupa bukti, data, dan kenyataan. Kejadian kenyataan. Nah, jadi kalau gagasan itu adalah pendapatnya. Jadi kalian membuat faktanya terlebih dahulu, kejadiannya, peristiwa nyatanya benar atau tidak kejadian tersebut. Tuh, baru kalian membuat ide dan gagasannya itu. Nah, sekarang tujuan dari teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Jadi, tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu kejadian atau hal. Jadi misalnya kalian membaca teks eksposisi tentang gempa bumi, ya kan?
padahal kalian tidak mengalami. Tapi setelah kalian membacanya, kalian dapat mengetahui informasi kejadian tersebut. Itu maksudnya. Tuh. Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi apa saja? Sini ada 9. 1. Pengertiannya, memaparkan definisinya. Pengertian dari temanya. Kemudian memaparkan langkah, metode, atau cara melaksanakan suatu kegiatan. 3. Dari awal sampai akhir berupa pemaparan, penjelasan. 4. Bersifat tidak mempengaruhi, ya kan? 5. Disertai bukti, data, contoh, dan gambar. 6. Pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. 7. Penutup menegaskan kembali bahasa. 8. Bahasa bermakna denotasi atau sebenarnya. 9. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Nah, jadi ada 9. 1. Pengertiannya, langkah-langkah, metodenya, lalu dari awal sampai akhir berupa pemaparan. Bersifat tidak mempengaruhi, jadi tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya itu kalau eksposisi. Disertai bukti, data, contoh, dan gambar. Pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. 7. Penutup menegaskan kembali. 8. Bahasa bermakna denotasi atau sebenarnya. 9. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Jelas ya? Nah, lihat di sini ada soal. Kalian baca soalnya baik-baik. Udah? Oke. Sini ada pola pengembangan teks eksposisi. Nah, pengembangan teks eksposisi. 1. Pola pengembangan pada teks eksposisi berupa sebab akibat. Artinya, tiap kalimat pada paragraf saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Ada 4 pola teks eksposisi, yaitu umum khusus, khusus umum, ilustrasi, dan perbandingan. Umum khusus misalnya deduktif, ya kan? Khusus umum adalah induktif. Ilustrasi dan perbandingan. Nah, kita lihat di sini. 1. Pola pengembangan umum khusus yang disebut juga sebagai pola deduktif. Dalam pola ini, ide pokok diletakkan di awal teks, kemudian diikuti dengan kalimat pendukung. Nah, jelas, kalau deduktif berarti kan kalimat utamanya ada di awal, kalimat penjelas ada di seterusnya. Nah, berarti ide pokoknya diletakkan di awal teks tersebut, itu umum khusus atau deduktif. Nah, di sini ada contohnya. Memiliki server sendiri memiliki banyak keuntungannya. Salah satunya kita dapat memanfaatkan secara maksimal. Meskipun demikian, biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Biaya untuk hardware saja sudah di atas 10 juta. Belum lagi biaya per bulan. Selain itu, kita juga membutuhkan tenaga profesional untuk menjadi operatornya. Nah, berarti ide utamanya atau ide pokoknya yaitu di awal memiliki server
sendiri memiliki banyak keuntungan. Jadi dengan kita memiliki sendiri servernya, banyak keuntungan buat diri kita. Karena kenapa? Nah, dijelaskan kalimat-kalimat tersebut. Ya kan? Biaya hardware saja sudah di atas 10 juta. Belum lagi biaya per bulan. Nah, kalau kalian tidak memiliki server sendiri. Itu maksudnya. Lanjut, sini nomor 2. Pola khusus umum. Nah, kebalikannya tadi. Kalau tadi umum khusus. Nah, sekarang khusus umum atau paragraf induktif. Ide pokoknya dari teks yang diletakkan di akhir teks dan diawali dengan kalimat penjelas yang bersifat spesifik atau khusus. Nah, contohnya di sini. Sebagian besar orang tampak berjejer di pinggir jalan masuk. Sebagian lagi duduk santai di atas motor dan mobil yang diparkir seenaknya di kiri dan kanan jalan masuk. Kawasan bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Nah, kalimat utamanya mana? Ini membahas di sini. Sebagian besar orang tampak berjejer di pinggir jalan masuk. Sebagian lagi duduk santai di atas motor dan mobil yang diparkir seenaknya di kiri dan kanan jalan masuk. Nah, berarti kawasan bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Nah, kawasan bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Dengan apa? Dibuktikan apa? Nah, dibuktikan pada kalimat pertama. Sebagian besar orang tampak berjejer di pinggir jalan masuk. Kalimat keduanya, sebagian lagi duduk santai di atas motor dan mobil. Nah, itu yang menjelaskan kalimat utamanya. Jelas ya? Sekarang nomor 3. Pola ilustrasi. Teks eksposisi memuat gagasan utama yang disertai dengan contoh atau ilustrasi dari pengalaman seseorang. Ilustrasi atau kejadian nyata tersebut digunakan untuk meyakinkan pembaca terhadap gagasan yang disajikan dalam teksnya. Nah, dilihat sini ada contohnya. Olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Pasalnya, dengan berolahraga kita dapat terhindar dari penyakit. Misalnya saja dengan berenang. Olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna menyehatkan kesehatan paru-paru dalam bernapas. Selain itu, semua jenis olahraga dapat menyehatkan badan. Nah, di sini olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Nah, disebutkan contohnya misalnya saja dengan berenang. Nah, itu kan olahraga berenang. Nah, itu yang dinamakan ilustrasi. Meyakinkan si pembaca bahwa olahraga itu kegiatan menyehatkan badan. Jelas? Dengan penjelasan apa? Dengan berenang kita bisa menyehatkan kesehatan paru-paru dalam bernapas. Itu. Ya. Lanjut. Oke, ini ada soalnya. Oke. Sudah. Sekarang pola yang keempat.
Pola keempat, dalam pola ini teks eksposisi memberikan perbandingan dari suatu gagasan dengan gagasan lain untuk memperkuat ide. Nah, contohnya, susu kedelai dikenal sebagai sumber protein, tetapi kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibanding dengan susu sapi. Menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram. Lebih kecil dibanding susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Nah, perbandingan. Menggunakan kata perbandingan berarti ada yang dibandingkan, ada kalimat dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Nah, di sini kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibanding susu sapi. Nah, jadi di sini membandingkan susu kedelai dengan susu sapi. Seperti itu. Jadi, pola pengembangan perbandingan adalah pola ini teks eksposisi memberikan perbandingan dari suatu gagasan dengan gagasan yang lain. Nah, gagasan yang ini contohnya adalah membandingkan susu kedelai dengan susu sapi. Lalu diperjelaslah. Nah, kandungan proteinnya susu kedelai itu berapa? Sedangkan susu sapinya berapa? Nah, seperti itu. Jelas? Paham? Oke. Nah, di sini ada soal. Kalian lihat. Pas ya anak-anak ya, soalnya ada 5. Soalnya semua ada di materi. 1, 2, 3, 4, 5. Pas soalnya. Oke? Paham? Jelas? Oke, sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.